you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat malam listener podcast Do You See What I See. Perkenalkan, saya Elia. Di sini saya mau share kisah nyata yang saya alami saat saya masih tinggal di Bandung. Kejadiannya sih udah lama banget ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2002. Waktu itu saya tinggal di suatu kos dan ceritanya saat itu tempat kos saya mau dipakai sama pemiliknya. Akhirnya saya harus pindah dari kosan tersebut dan pindah di tempat kosan yang baru. Kosan saya itu lumayan agak menyeramkan ya dan terkesan angker karena terlihat dari bangunan yang kelihatan cukup tua dan di depannya tuh banyak pohon besar. Kosnya itu cukup banyak juga sih. Ya berjejer sekitar 15 kamar lah. Tapi karena di depannya banyak pohon besar dan halamannya terbuka cukup luas ya. Macam lapangan gitulah. Jadi menambah kesan angker. Jujur, awalnya saat saya mau pindah ke kos di situ, saya masih belum sreg gitu loh, tapi karena terpaksa belum ada kosan yang lain dan cari-cari kos itu ya butuh waktu, ya akhirnya jadi juga saya ngekos di situ. Oh iya, sebelumnya saya mau cerita kalau saya punya sebuah sabun warnanya putih ya, dari souvenir pernikahan teman saya. Sebenarnya nggak ada yang istimewa atau spesial ya dari sabun itu, tapi karena bentuknya yang lucu, imut-imut dan wangi, akhirnya saya simpan buat koleksi. Dan saya simpan sabun itu digabung ya dengan peralatan cewek seperti bedak, lipstik dan lain-lain. Saya simpan di sebuah meja ya, digabungkan dengan peralatan itu, peralatan cewek. Nah, posisi meja rias itu berada di depan ranjang dan tepat di depan jendela. Jadi kalau saya tidur ya posisinya menghadap meja dan jendela. Sampai pada suatu hari teman kuliah saya nginep di kosan saya yang baru itu dan lumayan angker ya. Teman saya ini kalau tidur sebenarnya paling suka lampunya dipadamkan. Ya alasannya dia nggak bisa tidur kalau lampunya terang. Ya udah saya sih akhirnya nurut aja ya. Saya pikir toh ada teman gitu, jadi nggak terlalu takut juga sih. Dan saat malam kami pun tidur. Tiba-tiba di tengah malam saya terbangun. Saya melihat ke arah jendela yang di depannya ada meja yang tersimpan sabun itu ya. Antara sadar dan tidak sadar, karena saat itu saya masih ngantuk ya. Saya melihat benda melayang-layang berwarna putih, tapi karena saya udah ngantuk berat, ya akhirnya saya merem lagi. Tapi saat itu saya juga ngerasa kalau teman saya itu tidurnya gelisah, soalnya ya bolak-balik gitu kayak nggak tenang. Dan akhirnya sampailah pagi, saya terbangun. Di situ saya langsung tanya teman saya itu ya. Teman saya itu namanya Dewi.
Saya tanya, "Wi, kenapa kok tadi malam kamu tidurnya gelisah?" Dia jawab, katanya kepanasan. Padahal seingat saya malam itu kerasa dingin banget. Ya akhirnya ya udah deh, saya nggak perpanjang lagi ya. Tapi semenjak Dewi udah nginep di tempat kos saya itu, si Dewi nggak pernah lagi mau nginep di tempat saya. Dan sampai suatu saat saya dapat kos yang baru yang lebih bagus dan suasananya juga lebih hangat gitu ya. Akhirnya saya pindah dari tempat kos yang angker dan menyeramkan itu. Pas saya udah pindah ke kosan yang baru, anehnya si Dewi tuh mau nginep lagi di tempat kos saya. Dan barulah di situ terungkap apa yang pernah terjadi yang dialami si Dewi selama di kosan yang lama dan angker itu. Dia jujur bilang kalau di tempat kos saya yang lama yang angker itu, dia melihat sosok penampakan nenek-nenek di depan jendela dan tepat di meja. Nenek-nenek itu pegang benda warnanya putih, tapi si Dewi itu nggak ngerti dan nggak tahu apa yang dipegang sama si nenek itu. Disitulah saya baru ingat dan tersadar kalau sabun saya yang warna putih dari souvenir itu hilang dan nggak ketahuan ada di mana. Saya juga sampai bingung karena ya sabun tuh raib hilang begitu saja. Kesimpulan saya, apakah mungkin penampakan si nenek itu yang mengambil sabun saya tersebut? Ya entahlah, sampai sekarang saya masih bingung. Apakah memang makhluk astral suka dengan wangian? Baiklah, sampai di sini dulu cerita saya. Saya sebenarnya masih ada cerita nyata yang selalu berhubungan dengan penampakan seorang nenek-nenek. Mungkin the next ya, saya bakal cerita lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.